sekali Denjaka ini seolah-olah pasukan daripada pasukan laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera kepada semua saudara yang sudi menonton channel ini, RK Channel. Dan pada kali ini saudara, lain pula apa yang ingin saya pelajari daripada terutama sekali militer di Indonesia. Dan sebelum ini saya pernah membuat reaction mengenai Kopassus. Cuma kali ini saya ada terlihat satu video yang bertajuk Jenjaka, tapi itu hanya tajuk dan belum lagi ditonton saudara. Dan terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang tidak putus-putus memberikan sokongan kepada saya dan juga channel ini. Dan apa-apa pun kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Indonesia dan Malaysia sentiasa dilindungi dan dijauhkan daripada mara bahaya serta kejahatan saudara. Dan untuk video pada kali ini saudara, saya ada melihat sebuah channel yang bertajuk Beda Enggak, yang mana jelas sekali satu video yang akan kita perbahas dan kita tonton bersama-sama adalah daripada channel Beda Enggak ini, yang tajuknya Lebih Ekstrim Yang Mana? Perbezaan kerasnya latihan militer pasukan khusus Jenjaka dan WS Kopassus. Dan mungkin saudara boleh bantu saya untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya pasukan khusus Jenjaka ni yang jelas sekali mungkin lebih hebat berbanding dengan Kopassus. Apa-apa pun sama-sama akan kita tonton saudara. Cuma saya ingin maklumkan, saya telah mencantumkan sumber asli video ini pada deskripsi, dan saudara jangan lupa untuk ditonton supaya kita memberikan sokongan serta menghargai karya yang dihasilkan oleh pemilik asal video ini. Dan tanpa melengahkan masa, jom yuk kita nonton bareng. 3, 2, 1, play. Okey, Beda Enggak. Halo Bedegers, apa kabar? Pasukan khusus dengan TNI merupakan pasukan yang beranggotakan prajurit-prajurit pilihan dan sangat terlatih. Iya, betul. Pasukan ini dipersiapkan untuk menjalankan misi militer khusus. Kalau TNI Angkatan Laut memiliki pasukan khusus yang bernama Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka. Oh, panjang TNI namanya. Angkatan Darat punya komando pasukan khusus atau Kopassus. Tidak mudah untuk menjadi anggota pasukan khusus ini. Prajurit-prajurit yang terpilih harus melalui serangkaian latihan yang sangat berat. Tak jarang, banyak prajurit TNI yang gagal menjadi anggota pasukan khusus karena faktor latihannya yang sangat berat. Sangat sukar ya latihannya. Latihan Denjaka dan Kopassus. Daripada penasaran, mending kita saksikan video berikut ini. Perbedaan latihan mereka. Eits, sampai sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, plus tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Betul. Dan memang agak mungkin Jenjaka. Denjaka merupakan satuan khusus di bawah Komando Utama Tempur Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Oke, laut. Ciri pasukan ini adalah seragam hitam dengan baret ungu. Denjaka memiliki tugas khusus, yaitu sebagai satuan anti teror aspek laut. Sebagai satuan anti teror, Denjaka ini beranggotakan gabungan prajurit tangguh pilihan dari Satuan Intai Amfibi Marinir dan Komando Pasukan Katak atau Kopaska yang telah lulus kursus PTAL atau penanggulangan teror aspek laut. Jadi dengan lebih kepada sebagai laut satuan ni. khusus, prajurit Denjaka dituntut untuk memiliki kesiapan yang sangat tinggi dalam aspek mobilitas, kecepatan, kerahasiaan, dan pendadakan. Latihan dia. Prajurit Denjaka harus memiliki kemampuan fisik yang prima dan memiliki IQ yang tinggi. Betul. Di samping itu, prajurit Denjaka wajib memiliki keterampilan yang mendekati sasaran dengan teknik lintas udara, lintas bawah air atau selam komando, dan lintas permukaan air secara senyap. Dan karena tuntutan tersebut, prajurit Denjaka wajib memiliki serangkaian latihan yang sangat berat. Prajurit pilihan yang direkrut dari Satuan Intai Amfibi Marinir dan Kopaska kemudian digembleng habis-habisan selama 165 hari. Sangat sengit sekali. Mulai dari urusan intelijen, taktik dan teknik anti teror, serta anti sabotase hingga teknik komando kelautan dan para lanjutan atau advance para. Selama menjalani pendidikan, pemberian teori hanya 20%, selebihnya praktik di lapangan. Mereka ini harus mampu menyusup dengan terjun payung, bergerak dengan lincah di laut dengan daya tahan yang tinggi, serta survive di darat. Masya Allah, bukan saat senang melatih, saudara. tangan dan kaki prajurit Denjaka diikat, lalu mereka dibuang ke lautan. Mereka harus mampu bertahan sekaligus menyelamatkan Macam mana nak selamatkan diri? Mereka juga dilepas di tengah hutan dengan bermodal garam dan harus mampu bertahan berhari-hari.
Untuk latihan Minum udara, garam berhari-hari. prajurit ini tidak dilatih terjun tempur seperti prajurit biasa, melainkan terjun bebas dari ketinggian pesawat yang sulit dideteksi oleh radar musuh. Latihan ini tidak mengenal waktu, siang maupun malam latihan berat ini tetap dilaksanakan. Dan pada tahap akhir latihan atau dikenal dengan istilah pembaretan, mereka ini harus berjalan kaki siang dan malam dari Banyuwangi hingga Surabaya dalam waktu yang telah ditentukan. Aduhai, beratnya latihan tersebut hanya sedikit prajurit yang lulus untuk menjadi Denjaka, sementara yang gagal dikembalikan ke satuannya masing-masing. Memang agak keras juga, saudara. Denjaka ini. Kopassus. Okey, ini Kopassus. Kopassus merupakan unit pasukan khusus dari Komando Utama Tempur TNI Angkatan Darat. Pasukan yang pernah dipimpin oleh Prabowo Subianto ini bercirikan baret merah dengan seragam loreng darah mengalir. Kemampuan khusus yang dimiliki pasukan ini adalah gerak cepat dalam setiap medan, menembak cepat, pengintaian, dan anti-teror. Pasukan ini mampu beroperasi dengan tidak bergantung pada waktu, tempat, cuaca, atau bagaimanapun sulitnya medan di darat, laut, dan udara. Biasa kita tengok. Kopassus bahkan sudah diakui di dunia. Prajurit Kopassus direkrut dari prajurit TNI biasa yang harus melalui 4 tahapan pendidikan dan latihan khusus yang berat. Ada 4 tahap ya? Nyaris melalui batasan kemampuan manusia. Pada tahap pertama atau tahap basis, prajurit dilatih keterampilan dasarnya seperti menembak, teknik dan taktik tempur, operasi raid, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat, dan berbagai keterampilan lainnya. Mantap. Kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap hutan gunung. Dan pada tahap ini prajurit berlatih untuk menjadi pendaki serbu, penjejakan, anti penjejakan, dan survival di tengah hutan. Jadi mereka lebih kepada darat ya. Para calon prajurit komando ini harus bisa hidup di hutan dengan makanan alami yang tersedia di hutan. Dengan latihan ini para prajurit komando harus bisa membedakan tumbuhan yang beracun dan yang dapat dimakan. Dan juga mampu berburu binatang liar untuk mempertahankan hidup mereka. Lalu tahap ketiga disebut dengan latihan tahap rawa laut. Tahapan ini mengharuskan prajurit melakukan infiltrasi melalui rawa laut dengan berenang melintasi dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Memang sungguh latihan kuat di Nusa Kambangan merupakan tahap yang paling terakhir. Latihan ini disebut sebagai Minggu Neraka. Karena merupakan yang terberat dari 3 tahap sebelumnya. Dalam latihan ini prajurit dilepas di pagi hari tanpa bekal. Lapar, dan harus sampai pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Prajurit harus mampu lolos dari kejaran musuh. Kalau sampai tertangkap, prajurit akan diinterogasi dan disiksa untuk menggali informasi. Prajurit yang tertangkap harus mampu mengatasi siksaan dan gak boleh membocorkan informasi yang dimilikinya. Untuk prajurit yang lolos dari tangkapan, mereka pun harus kembali ke camp untuk menjalani siksaan fisik yang nyaris melampaui daya tahan manusia. Masya Allah. Nah, karena itulah latihan tahap terakhir ini disebut sebagai Minggu Neraka. Minggu Neraka. Prajurit yang lolos ke 4 tahap latihan ini akan resmi menggunakan baret merah Kopassus. Sementara yang gagal akan dikembalikan ke satuan awalnya dan kembali bertugas seperti prajurit biasa. Nah, Bedegers, itulah tadi video perbedaan latihan militer Denjaka dan Kopassus. Memang ada perbezaan ya latihannya. Kira-kira kamu sanggup gak menjalani latihan seperti itu? Tak sanggup. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Nantikan video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Ternyata itulah dia perbezaan di antara 2 pasukan militer khusus ini sebenarnya. Masya Allah. Dan apa yang boleh saya komen, saudara, di antara Denjaka dan juga Kopassus ini, saya melihat sebenarnya kedua-duanya memiliki satu fungsi yang sangat unik, yang mana Denjaka seolah-olah diuji dan difokuskan kepada laut, dan ternyata mereka memiliki pelbagai kebolehan yang mana jika dikatakan mereka sebenarnya bergantung hidup dan memiliki beberapa ujian, terutamanya sebelum ini ada yang mengatakan terpaksa bertahan dengan garam untuk hidup, dan bagaimana Kopassus pula mereka perlu menggunakan sumber alami untuk meneruskan kehidupan, dan memang tak dapat dinafikan kedua-duanya ni mengalami latihan yang sangat tahap tertinggi dari segi fizikal dan mental, dan memang untuk menjadi sebuah pasukan khusus militer seperti Denjaka dan Kopassus ini bukan calang-calang orang, bukan orang biasa untuk meloloskan diri daripada ujian-ujian tersebut. Cuma apa yang saya tengok jelas sekali Denjaka ini seolah-olah pasukan daripada pasukan laut, manakala Kopassus sebahagian daripada TNI Angkatan Tentera Darat. Dan apa-apapun kedua-duanya ini memiliki kelebihan tersendiri. Seperti kita lihat Denjaka
lebih memainkan peranan dari segi kelautan, dari segi marine, yang mana mereka memiliki kebolehan mereka, dan ujian fizikalnya saya lihat lebih mencabar kepada Denjaka jika dibandingkan dengan Kopassus. Namun itu hanyalah pendapat peribadi saya mengenai dua pasukan khusus militer dari Indonesia ini. Yang jelas sekali pada hari ini saya boleh lihat kehebatannya dengan Denjaka memiliki cara dan tekniknya tersendiri, manakala Kopassus umum sedia maklum juga memiliki cara tersendiri. Apa pun sebenarnya saudara, saya sebenarnya ingin tahu lagi mengenai Denjaka ini sebenarnya, kerana pada video kali ini agak ringkas dan simple sahaja. InsyaAllah untuk video akan datang saya akan cuba untuk mencari video mengenai Denjaka ini, kerana ya mempunyai membuat saya rasa ingin tahu saudara. Apa pun saya mohon maaf kalau seandainya mungkin pandangan saya ini tidak diterima, tapi itulah dia berdasarkan tuntunan yang sama-sama kita saksikan pada kali ini. InsyaAllah sehingga berjumpa lagi, dan sebelum mengakhiri video pada kali ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Malaysia, Indonesia terus maju jaya, aman makmur dan dijauhkan daripada segala mara bahaya. Semoga Malaysia dan Indonesia mampu mengatasi pandemik COVID-19 yang masih lagi merajalela di kedua-dua negara. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.